Baraka Y, dan Baraka C. Kadif Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim, dalam keterangannya di RSCM Jakarta Pusat mengatakan 7 polisi tersebut berasal dari Kesatuan Brimob Polda Metro Jaya. Meski begitu, Abdul belum memastikan peran dari masing-masing pelaku dan masih melakukan pendalaman. Abdul menegaskan Polri bakal melakukan seluruh proses penanganan kasus secara cepat dan transparan. Penanganan kasus ini juga akan melibatkan pihak eksternal, yaitu Komisi Kepolisian Nasional. Amatir warga yang kemudian viral di media sosial. Dalam video tersebut, Rantis tampak melaju kencang karena kejaran warga. Awalnya peringatan kemudian ini terlihat berjalan seorang lancar. pengemudi ojol yang berusaha lari dari kerumunan. Nah, Rantis tersebut justru tak melaju kencang lalu melindas ojol dan meninggalkan kerumunan massa begitu saja. Alhasil massa marah dan memukuli bahkan mengejar Rantis milik Korps Brimob itu. Kita amankan yang saat ini proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara Propam Mabes Polri dengan Propam Brimob. Pelaku ini merupakan satuan Polri Brimob. Namun penanganan ini perkenalkan saya Choi Yonggi, penyintas dari kasus aksi Mei 2025 di Jakarta sebagai para medis yang ditangkap, dianiaya, dan ditersangka. Polisi menangkap 14 orang, termasuk Yonggi dan rekannya yang menjadi tim para medis pada saat membubarkan aksi. Polisi berargumen bahwa mereka ditangkap karena melakukan perlawanan saat diminta untuk membubarkan diri. Padahal saat itu Yonggi tengah berupaya memberikan bantuan medis. Propam Mabes Polri telah mengamankan sebanyak 7 anggota Korps Brimob yang mengendarai kendaraan taktis atau rantis dan melindas pengemudi ojek online atau ojol hingga tewas. Saat ini 7 anggota Brimob tersebut masih menjalani pemeriksaan internal oleh pihak Propam. Kadif Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim dalam keterangan pada Kamis 28 Agustus malam mengungkapkan identitas 7 polisi tersebut, yakni Kompol C, Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka C. Seluruhnya berasal dari Kesatuan Brimob Polda Metro Jaya. Mereka berada di dalam rantis yang melindas ojol di kawasan Penjompongan, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suher juga telah membenarkan insiden maut tersebut. Asep lantas menyampaikan ungkapan duka cita terhadap keluarga korban dan berjanji memproses tuntas Untuk peristiwa salah ini. satu peserta aksi Adapun yang pemeriksaan terluka, terhadap 7 anggota Brimob tersebut dilakukan di Mako Brimob Kuitang, Jakarta Pusat yang menjadi tempat dinas mereka. Hingga kini Propam Polri bersama Brimob masih mendalami peran masing-masing anggota dalam peristiwa tersebut. Kami para medis, kami pakai medis, helm itu ada yellow cross-nya, simbol medis, itu ada red cross, di tas ada red cross, di belakang ada bendera. Kami juga buat tas medis warna merah, ada tulisannya medis. Sangat lengkap untuk atribut, lengkap sekali. Ya, masih dipukul. Penanganan ini yang kita lakukan langsung coba penyelesaian Propam Mabes Polri bersama dengan saat ini pelaku sudah diamankan. Yang bikin saya kayak kaget tuh pas di meeting dan diinjek sampai nggak bisa nafas. Di lehernya tuh ada satu sepatu boot polisi, sama satunya tuh lutut kaki kanan pakai celana hitam panjang tuh, jadi nggak bisa nafas, susah banget nafas, udah sampai dia udah lemes. Terus setelah itu
baru dapat perspektif dari Jordiana, ternyata itu tuh yang diinjak, yang ditekan sama Lut, yang dijatuhin badannya itu, yang ditekan sampai palm putus itu, ternyata itu baru sadar, oh pantesan waktu itu tidak bisa nafas dengan Imbas lancar itu insiden sampai kendaraan taktis atau setelah itu, rantis milik Brimob yang melindas pengemudi ojek online nggak tahu hingga deh, tewas di Pencopongan Jakarta Pusat, muntah kuning atau apa, Istana baru bisa Kepresidenan nafas. menyampaikan Itu pun permintaan bingung maaf. gitu. Permintaan maaf ini Kehilangan disampaikan oleh Menteri Sekretaris momen yang Negara Prasetyo Hadi sempat pada terbayang, Kamis 28 kayaknya Agustus malam. ini hari apa ya? Prasetyo Hari yang menyatakan buruk gitu, bahwa kayak mati pemerintah di terus kaki memantau polisi yang situasi unjuk rasa nggak ada dalam dan checklist, telah nggak melakukan terbayang itu bakal koordinasi mati di intensif kaki dengan polisi berbagai pihak. itu terbesit kayak Yang ini menegaskan bahwa abis nih istana kayaknya. memberikan perhatian khusus terhadap insiden tersebut dan meminta aparat kepolisian untuk bersikap sabar serta berhati-hati dalam pengamanan Yayasan aksi. Lembaga Bantuan Hukum Selain pihak Indonesia istana, atau YLBHI Kapolri Jenderal mencatat, Listio Sigit dugaan Prabowo juga penggunaan menyampaikan kekuatan berlebih permintaan terjadi maafnya. saat pengamanan Sigit aksi mengaku May menyesali Day peristiwa yang 2025. sampai memakan korban jiwa tersebut. Adapun insiden rantis Tidak hanya lindas di Jakarta, ojol hingga tewas ini tapi buntut juga di aksi Bandung, demo yang dilakukan Semarang, di depan dan gedung DPR Loksmawe. RI Senayan, Jakarta. Hal ini bermula ketika kepolisian memukul Setidaknya mundur lebih massa dari dari depan 4.000 gedung pasukan parlemen gabungan, tersebut. TNI dan Alhasil Polri bentrokan pada pecah di pengamanan sejumlah aksi May titik Day termasuk di kawasan 2025. Pejompongan yang jadi lokasi Dampaknya kecelakaan. 20 orang terluka diduga karena mengalami tindakan kekerasan termasuk jurnalis. Lebih dari 50 orang juga ikut menjadi korban penangkapan secara sewenang-wenang. Pejabat negara dalam hal ini wakil menteri merangkap jabatan. Jadi karena punya baru kekuatan saja tadi, kesewenang-wenangan tadi yang kami dipakai apa sih? Yang dipakai adalah mendapatkan tindakan atau informasinya, upaya-upaya paksa sehingga, yang menjurus pada tentu kekerasan yang berlebihan, pertama brutal. kita menghormati Kenapa? segala keputusan. Karena misalnya gini, ini ada sebuah hak. Diperkaya kemewahan kafiat Haknya apa sih pilihan menyampaikan pendapat di muka umum? yang Di dukung undang-undang nggak produksi dibatasi. kolagen. Oke, Buat terus dia kulit buat lebih aturan, kenyal perkap, dan bercahaya. aturan internal yang Dengan oil menyebut bahwa hanya encapsulation jam 6 boleh. technology, Ini kan sehingga nggak mudah boleh. diserap. Undang-undang, berarti ini seundang-undang di Menetrasi undang-undang. Di lapangan alasan So yang you dipakai never perkap look your ini age again. dipakai mukulin, dia pakai gas air mata, dia pakai Micro water oil cannon, collier. dia pakai tongkat, dia tangkepin, By dia Natasha. pukulin gitu. Bahkan jurnalis atau teman-teman yang sebagai para medis jalanan juga dipukuli. Dan itu ngeri, banyak udah yang luka-luka. pulang. Pengalaman kami mendampingi Tanpa sadar, sampai orang ini harus kebiasaan dioperasi kecil kita gitu, bisa berhari-hari jadi penyumbang banyak polusi. luka-lukanya. Untuk mengurangi Jadi memang polusi, di menganggap Ajinomoto masyarakat tempat itu kerja ayah, sebagai udah pakai batu ancaman. bara dan beralih ke energi terbarukan seperti biomasa. Nah, uap panasnya dimanfaatin buat produksi produk-produk Ajinomoto. Setidaknya Ini komitmen ada lebih dari Ajinomoto untuk 600 jaga peristiwa bumi. kekerasan Yuk, yang jadikan dilakukan health oleh provider. polisi sepanjang Kami health Juli provider, kami 2024 peduli. hingga Juli 2025. Pejuang Timur Timur termasuk Penembakan di situ, menjadi yang tertinggi dengan lebih silaturahmi dari dengan 400 kasus, senior-senior diikuti beliau, oleh komandan-komandan penganiayaan beliau dulu yang waktu, berjumlah lebih dari sama-sama 80 kasus. bertugas dan berdinas di Bahkan dalam Timur kurun Timur. tahun 2020 hingga Kalaupun ada yang 2025 terdapat menerima lebih dari 4.000 tanda peristiwa kehormatan ke kekerasan salah satu yang yang dilakukan oleh kemarin kepolisian. belum bisa hadir pada saat Hal ini mengakibatkan ratusan orang penganugerahan tanda kehormatan yang beberapa hari yang lalu. Ada pembahasan khusus nggak mas? Atau mungkin ada pembahasan terkait kondisi di Indonesia saat ini? Tidak ada. Jadi tadi memang hanya betul-betul hanya silaturahmi mengenang. Pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan meninggal dunia imbas dilindas kendaraan taktis atau rantis Brimob Polda Metro Jaya pada Kamis 28 Agustus malam saat polisi memukul mundur massa demo. Insiden tersebut terjadi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Meski sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta, nyawa pemuda berusia 20 tahun itu tidak tertolong. Keluarga Afan yang mendapat kabar duka ini langsung mendatangi RSCM di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta. Dengan masih mengenakan jas hujan, keluarga menangis histeris dan meneriakkan nama Afan di ruangan rumah sakit. Kabar kematian Afan telah dikonfirmasi oleh Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional, Andi Kristianto. Adapun Afan sendiri ternyata tulang punggung keluarga yang tinggal bersama 7 anggota keluarganya di kontrakan berukuran 3 x 11 meter yang berlokasi di Jalan Tayu Menteng, Jakarta Pusat. Pemilik kontrakan, Muri, mengatakan sosok Afan sangat diandalkan oleh sang ibu. Sebelum menjadi ojol, pemuda kelahiran 2004 itu pernah bekerja sebagai satpam. Muri mengatakan Afan adalah pribadi yang rajin, bahkan ia berangkat kerja dari rumah sejak pukul 5:30 pagi.
Afan saat ini masih memiliki adik perempuan yang duduk di bangku SMP. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf atas insiden kendaraan taktis atau rantis Brimob yang melindas pengemudi ojol bernama Afan Kurniawan hingga tewas di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Agustus malam. Permintaan maaf itu disampaikan Listio Sigit saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus dini hari. Selain keluarga, Listio juga mengaku telah bertemu dengan sejumlah tokoh yang ada di lingkungan tempat tinggal korban, seperti pengurus RT ataupun pengurus masjid hingga RW. Listio Sigit mengaku sangat menyesali insiden yang menimpa Afan, hingga akhirnya membuat korban kehilangan nyawa. Lebih lanjut, Listio menyebut pihaknya sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk membantu proses pemakaman korban. Listio Sigit juga menyampaikan permintaan maaf pada para pengemudi ojol atas insiden yang menimpa rekan mereka. Duka cita yang mendalam, permohonan maaf yang sebesar mungkin itu yang bisa saya. Pak, ini kan tidak pertama kali terjadi. Sejak 2019 sudah ada berulang kali kematian karena penanganan polisi, termasuk anjuran dan lain sebagainya. Kira-kira perbaikan kedepannya apa Pak dari polisi? Perbaikan ya, dan kalau tidak dilakukan pertanggungjawabannya apa Pak? Ya saya kira Karena tidak selalu terjadi itu Pak. proses akan selalu ada. Konkretnya Pak, Jelas evaluasi terus akan kita lakukan. Pak, evaluasinya Pak, perbaikannya Pak, kerja Pak. Pak, tadi ada di Simpang 5 itu kan ada kebakaran ya, dibakar ya Pak di depan Mabes Kuitang ini. Respon dari Kapolres ini bagaimana Pak? Ada kan sejumlah ojol juga ke depan Makobrimob Kuitang Pak, bagaimana Pak? Ya nanti kita akan rapatkan yang jelas kita tangani semuanya satu persatu dan mudah-mudahan semuanya bisa terkelola dengan baik. Saya kira itu. Pak, gimana itu Pak? Kondisi yang lagi demo di Makobrimob ditembakin gas air mata itu gimana Pak? Itu musuh juga Pak, iya polisinya. Ratusan orang beratribut ojek online mendatangi Makobrimob di Kuitang, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Agustus malam imbas insiden. Sayang, nanti temenin belanja bulanan, beli baju. Akan kuhadapi dunia, tapi Indomie Jumbo dulu. Mau ke bulan. Indomie Jumbo dulu. Hingga tewas. Masa kemudian meninggalkan Makobrimob di Kuitang pukul 23.42. Namun sebelum masa membubarkan diri, beberapa orang yang tidak mengenakan atribut ojol melempari Makobrimob Kuitang menggunakan kayu ataupun botol minum. Selain melakukan pelemparan, massa juga merusak sejumlah mobil yang ada di sekitar Makobrimob, bahkan membakarnya. Pembakaran ini terjadi sekitar pukul 1:30 dini hari. Berdasarkan pantauan, mobil-mobil tersebut diparkir di seberang Makobrimob. Mulanya mobil itu hanya dirusak, namun kemudian kacanya dipecahkan oleh massa. Namun beberapa saat kemudian, massa menyulut api. Kurang lebih ada sekitar 8 mobil berplat sipil yang dibakar oleh massa. Sementara itu kondisi di depan Makobrimob pada Jumat dini hari tadi belum kondusif. Massa bahkan masih berada di lokasi meski polisi sudah berulang kali berupaya untuk memukul mundur mereka ke arah flyover Pasar Senen. Sejumlah personel Brimob juga berusaha untuk mengurai massa dengan sepeda motor serta menembakkan gas air mata. Massa pun membalasnya dengan tembakan petasan. Sebelumnya, massa ojol yang berdiskusi dengan program Brimob untuk menyelesaikan masalah driver yang dilindas. Mereka meminta kasus itu diusut tuntas. Pihak Brimob sendiri juga sudah berjanji menyelesaikan kasus tersebut.
Perwakilan dari Makobrimob Kuitang meminta maaf dan juga memeluk masa pengemudi ojek online selesai mediasi kasus driver ojol yang dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Agustus malam. Berdasarkan pantauan, perwakilan Brimob bernama Kompol Jarif Jemi berjanji akan bertanggung jawab atas insiden driver ojol dilindas kendaraan taktis Brimob. Jemi juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya korban. Ia menyatakan ia mewakili pimpinan dan menyampaikan pertanggungjawaban terhadap korban dan juga keluarganya. Menurut Jemi, hal tersebut merupakan insiden yang tidak mereka inginkan. Selesai menyampaikan permintaan maaf, Jemi bersalaman dan juga memeluk perwakilan massa ojol. Setelah bersalaman dan juga berpelukan, anggota Brimob meminta massa untuk meninggalkan lokasi karena sudah larut malam. Dari satu perwakilan atas nama pimpinan, mohon maaf apabila itu memang sudah terjadi, itu tidak bisa kita hindari. Kami bertanggung jawab, pimpinan bertanggung jawab. Saat ini, saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Pimpinan kami sudah berkoordinasi, kami sepenuhnya akan bertanggung jawab terhadap korban. Pasti akan diproses. Kami belum tahu. Ini masih sedang dilakukan pendalaman. Tadi kan masuk tuh. Tadi saya lihat Pak. Ini ada video juga ya. Dari ini di sini tadi. Ini masih dalam pemeriksaan karena itu satu masukan. Saya ini maafnya. Assalamualaikum nih punten. Saya dari awal ke pemeriksaan terus tahu kan. Saya datang baik-baik. Assalamualaikum. Kita minta keadilan. Karena ini negara hukum, bener kan? Saya pulang dari hari ini. Diam. Saya pulang dari ojol. Ya, saya pulang hari. Saya melihat teman saya ini meninggal begitu. Orang Sukabumi. Nah, saya kesini cuma minta keadilan. Berapa? Saya. Bukan. Apa itu? Pengeras suara teman-teman sekalian, teman-teman sekalian, rekan-rekan masyarakat, kami mewakili komandan satuan pimpinan kami. Ya, Gojek Indonesia kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Malam hari ini sedang dilakukan pemeriksaan kepada rekan-rekan kami yang melakukan pelanggaran. Jadi apabila nanti sudah ada perkembangan, teman-teman pasti akan monitor dan tahu. Kami akan Insiden pengemudi ojek online atau ojol yang tewas dilindas oleh kendaraan taktis atau rantis Brimob di Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Agustus malam memicu gelombang aksi mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI Kerakyatan berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat 29 Agustus hari ini untuk menuntut keadilan dan juga pertanggungjawaban pemerintah atas peristiwa yang viral di media sosial tersebut. Hal ini disampaikan oleh koordinator Jumat hari ini. Dikatakan oleh Ikram bahwa lokasi aksi masih dalam tahap diskusi, namun pihaknya membuka 3 opsi, yaitu Makobrimob, Mabes Polri, dan Polda Metro Jaya. Unjuk rasa ini muncul salah satunya karena kegedaman mahasiswa terhadap insiden yang viral terkait dengan pengemudi ojol yang tewas dilindas oleh rantis Brimob saat warga berhamburan. Sementara itu ditemui dalam kesempatan terpisah, Ketua BEM Universitas Indonesia Atan Zaid Sultan mengonfirmasi pihaknya juga akan menggelar aksi di Polda Metro Jaya sekira pukul 1 siang nanti. Adapun untuk diketahui bahwa aksi atau insiden dari terlindasnya ojol tersebut terekam dalam video amatir warga yang kemudian beredar masif di media sosial. Dalam video tersebut memperlihatkan ada sebuah kendaraan taktis bertuliskan Brimob melaju cepat saat warga berhamburan. Mobil lapis baja itu kemudian melindas seorang pengemudi ojek online yang sedang berusaha untuk menghindar dari kerumunan. Bukannya berhenti, kendaraan tersebut justru terus melaju kencang
dan melindas ojol tersebut, sehingga membuat massa yang ada di lokasi marah dan mengejar kendaraan taktis tersebut. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Sebanyak 7 polisi ditangkap imbas kasus kendaraan taktis atau rantis Brimob yang melindas pengemudi ojek online atau ojol hingga tewas di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Agustus malam. Mereka langsung diamankan oleh Propam Mabes Polri dan juga Propam Mako Brimob. Adapun 7 polisi yang diamankan tersebut yakni Kompol C, Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka C. Kadif Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim, dalam keterangannya di RSCM Jakarta Pusat mengatakan 7 polisi tersebut berasal dari Kesatuan Brimob Polda Metro Jaya. Meski begitu, Abdul belum memastikan peran dari masing-masing pelaku dan masih melakukan pendalaman. Abdul menegaskan Polri bakal melakukan seluruh proses penanganan kasus secara cepat dan transparan. Penanganan kasus ini juga akan melibatkan pihak eksternal, yaitu Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Sebagaimana diketahui bersama, peristiwa rantis Brimob melindas ojol ini terekam video amatir warga yang kemudian viral di media sosial. Dalam video tersebut, rantis tampak melaju kencang karena kejaran warga. Kemudian terlihat seorang pengemudi ojol yang berusaha lari dari kerumunan. Naas, rantis tersebut justru tetap melaju kencang lalu melindas ojol dan meninggalkan kerumunan massa begitu saja. Alhasil massa marah dan memukuli bahkan mengejar rantis milik Korps Brimob itu. Pelaku sudah kita amankan yang saat ini sementara dalam rangka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara Propam Mabes Polri dengan Propam Brimob, karena pelaku ini merupakan satuan asal dari Brimob. Namun penanganan ini akan kita lakukan langsung di bawah kendali saya untuk Propam Mabes Polri bekerjasama dengan Brimob. Saat ini pelaku sudah diamankan dan dalam rangka proses pemeriksaan. Jadi itu saja dari kami. Terima kasih Pak Propam. Itu rekan-rekan yang kami sampaikan. Dan sekali lagi saya selaku Kapolda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf untuk gangguan korban dan juga kepada seluruh masyarakat Jakarta yang terjadi dari sore. Mudah-mudahan depannya kita akan semakin berkembang. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Propam Mabes Polri telah mengamankan sebanyak 7 anggota Korps Brimob yang mengendarai kendaraan taktis atau rantis dan melindas pengemudi ojek online atau ojol hingga tewas. Saat ini 7 anggota Brimob tersebut masih menjalani pemeriksaan internal oleh pihak Propam. Kadif Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim dalam keterangan pada Kamis 28 Agustus malam mengungkapkan identitas 7 polisi tersebut, yakni Kompol C, Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka C. Seluruhnya berasal dari Kesatuan Brimob Polda Metro Jaya. Mereka berada di dalam rantis yang melindas ojol di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suher juga telah membenarkan insiden maut tersebut. Asep lantas menyampaikan ungkapan duka cita terhadap keluarga korban dan berjanji di Mako Brimob Kuitang, Jakarta Pusat yang jadi tempat dinas mereka.
Hingga kini Propampori bersama Brimob masih mendalami peran masing-masing anggota dalam peristiwa tersebut. Pelaku sudah kita amankan yang saat ini sementara dalam rangka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara Propam Mabes Polri dengan Propam Brimob, karena pelaku ini merupakan satuan asal dari Brimob. Namun penanganan ini akan kita lakukan langsung di bawah kendali saya untuk Propam Mabes Polri bekerjasama dengan Brimob. Saat ini pelaku sudah diamankan dan dalam rangka proses pemeriksaan. Itu saja dari kami. Lanjut ke Pak Propam. Itu rekan-rekan yang kami sampaikan. Sekali lagi saya selaku Kapolda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan juga kepada seluruh masyarakat Jakarta yang terjadi sore. Imbas insiden kendaraan taktis atau rantis milik Brimob yang melindas pengemudi ojek online yang hingga tewas di Pencopongan Jakarta Pusat, Istana Kepresidenan menyampaikan permintaan maaf. Permintaan maaf ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada Kamis 28 Agustus malam. Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah terus memantau situasi unjuk rasa dan telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak. Yang menegaskan bahwa istana memberikan perhatian khusus terhadap insiden tersebut dan meminta aparat kepolisian untuk bersikap sabar serta berhati-hati dalam pengamanan aksi. Selain pihak istana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menyampaikan permintaan maafnya. Sigit mengaku menyesali peristiwa yang sampai memakan korban jiwa tersebut. Adapun insiden rantis lindas ojol hingga tewas ini buntut aksi demo yang dilakukan di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Hal ini bermula ketika kepolisian memukul mundur massa dari depan gedung parlemen tersebut. Alhasil bentrokan pecah di sejumlah titik termasuk di kawasan Pencopongan yang jadi lokasi kecelakaan. Larangan untuk pejabat negara dalam hal ini Wakil Menteri merangkap jabatan baru saja kami mendapatkan informasinya, sehingga tentu pertama kita menghormati segala keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Namun demikian tentu berdasarkan hasil keputusan tersebut kami akan mempelajari dan tentu akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk terutama dalam hal ini kepada Bapak Presiden untuk kemudian nanti akan dibicarakan apa yang menjadi tindak lanjut dari hasil keputusan MK tersebut. Jadi kami mohon waktu terlebih dahulu karena juga baru beberapa saat yang lalu itu dibacakan putusannya. Mas, soal agenda tadi, Mas, tadi kan Pak Prabowo berkumpul dengan ex-pejuang Timur dan ex-komandan Freddy itu apa aja yang dibahas dan kayaknya ada pemberian penghargaan lagi ya Mas di pertemuan itu? Baik, betul bahwa memang hari ini tadi ada sebenarnya sifatnya silaturahmi, ya, silaturahmi Bapak Presiden dengan para pejuang Timur termasuk di situ bersilaturahmi dengan senior beliau, komandan beliau dulu waktu sama-sama bertugas dan berdinas di Timur gitu. Kalaupun ada yang menerima tanda kehormatan, itu salah satu yang kemarin belum bisa hadir pada saat penganugerahan tanda kehormatan yang beberapa hari yang lalu gitu. Ada pembahasan khusus nggak Mas? Atau mungkin ada pembahasan terkait kondisi Timor Leste saat ini gitu? Tidak ada. Jadi tadi memang hanya betul-betul hanya silaturahmi
mengenang. Pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan meninggal dunia imbas dilindas kendaraan taktis atau rantis Brimob Polda Metro Jaya pada Kamis 28 Agustus malam saat polisi memukul mundur massa demo. Insiden tersebut terjadi di kawasan Pejombongan, Jakarta Pusat. Meski sempat dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta, nyawa pemuda berusia 20 tahun itu tidak tertolong. Keluarga Afan yang mendapat kabar duka ini langsung mendatangi RSCM di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta. Dengan masih mengenakan jas hujan, keluarga menangis histeris dan meneriakkan nama Afan di ruangan rumah sakit. Kabar kematian Afan telah dikonfirmasi oleh Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional, Andi Kristianto. Adapun Afan sendiri ternyata tulang punggung keluarga yang tinggal bersama 7 anggota keluarganya di kontrakan berukuran 3 x 11 meter yang berlokasi di Jalan Tayu Menteng, Jakarta Pusat. Indonesia butuh bantuanmu. Bagikan loker resmi hanya dari platform aman dan terpercaya. Stop penyebaran loker bodong. Wujudkan Next Million Jobs untuk Indonesia bersama Jobstreet. Popmi berubah. Baru Popmi Lover Time. Pagi, Afan saat ini masih memiliki adik perempuan yang duduk di bangku SMP. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf atas insiden kendaraan taktis atau rantis Brimob yang melindas pengemudi ojol bernama Afan Kurniawan hingga tewas di kawasan Pejombongan, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Agustus malam. Permintaan maaf itu disampaikan Listio Sigit saat mengunjungi Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat pada Jumat 29 Agustus dini hari. Selain keluarga, Listio juga mengaku telah bertemu dengan sejumlah tokoh yang ada di lingkungan tempat tinggal korban, seperti pengurus RT ataupun pengurus masjid hingga RW. Listio Sigit mengaku sangat menyesali insiden yang menimpa Afan, hingga akhirnya membuat korban kehilangan nyawa. Lebih lanjut, Listio menyebut pihaknya sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk membantu proses pemakaman korban. Listio Sigit juga menyampaikan permintaan maaf pada para pengemudi ojol atas insiden yang menimpa rekan mereka. Duka cita yang mendalam dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa saya. Pak, ini kan tidak pertama kali terjadi. Sejak 2019 sudah ada berulang kali kematian karena penanganan polisi, pasukan jurusan dan lain sebagainya. Kira-kira perbaikan kedepannya apa Pak dari polisi? Perbaikan ya, dan kalau tidak dilakukan pertanggungjawabannya apa Pak? Dan saya kira karena dampak selalu terjadi itu Pak. Proses akan selalu ada. Konkretnya Pak, jelas evaluasi terus akan kita lakukan. Evaluasinya Pak, perbaikannya Pak. Kerja Pak. Pak, tadi ada di Simpang 5 itu kan ada kebakaran ya, dibakar ya Pak di depan Mabes Witang ini. Respon dari Kapolres ini bagaimana Pak? Ada kan sejumlah ojol juga ke depan Makobrimob Witang Pak, bagaimana Pak? Ya, nanti kita akan rapatkan yang jelas kita tangani semuanya satu persatu dan mudah-mudahan semuanya bisa terkelola dengan baik. Saya kira itu. Pak, gimana itu Pak? Kondisi yang lagi demo di Makobrimob ditembakin gas air mata itu gimana Pak? Itu rusuh juga Pak, iya polisinya. Ratusan orang beratribut ojek online mendatangi Makobrimob di Kuitang, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Agustus malam imbas insiden rantis atau kendaraan taktis milik Brimob yang melindas seorang pengemudi ojol hingga tewas. Massa kemudian meninggalkan Makobrimob di Kuitang pukul 23.42. Namun sebelum massa membubarkan diri, beberapa orang yang tidak menggunakan atribut ojol melempari Makobrimob Kuitang menggunakan kayu ataupun botol minum. Selain melakukan pelemparan, massa juga merusak sejumlah mobil yang ada di sekitar Makobrimob, bahkan membakarnya. Pembakaran ini terjadi sekitar pukul 1:30 dini hari. Berdasarkan pantauan, mobil-mobil tersebut diparkir di seberang Makobrimob. Mulanya mobil itu hanya dirusak, namun
Kemudian kacanya dipecahkan oleh massa. Namun beberapa saat kemudian massa menyulut api. Kurang lebih ada sekitar 8 mobil berplat sipil yang dibakar oleh massa. Sementara itu kondisi di depan Makobrimob pada Jumat dini hari tadi belum kondusif. Massa bahkan masih berada di lokasi meski polisi sudah berulang kali berupaya untuk memukul mundur mereka ke arah flyover Pasar Senen. Sejumlah personel Brimob juga berusaha untuk mengurai massa dengan sepeda motor serta menembakkan gas air mata. Massa pun membalasnya dengan tembakan petasan. Sebelumnya, massa ojol yang berdiskusi dengan program Brimob untuk menyelesaikan masalah driver yang dilindas. Mereka meminta kasus itu diusut tuntas. Pihak Brimob sendiri juga sudah berjanji menyelesaikan kasus tersebut. Perwakilan dari Makobrimob Kuitang meminta maaf dan juga memeluk massa pengemudi ojek online selesai mediasi kasus driver ojol yang dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Agustus malam. Berdasarkan pantauan, perwakilan Brimob bernama Kompol Jarek Jemi berjanji akan bertanggung jawab atas insiden driver ojol dilindas kendaraan taktis Brimob. Ia menyatakan ia mewakili pimpinan dan menyampaikan pertanggungjawaban terhadap korban dan juga keluarganya. Menurut Jemi, hal tersebut merupakan insiden yang tidak mereka inginkan. Selesai menyampaikan permintaan maaf, Jemi bersalaman dan juga memeluk perwakilan massa ojol. Setelah bersalaman dan juga berpelukan, anggota Brimob meminta massa untuk meninggalkan lokasi karena sudah larut malam. Dari satu perwakilan atas nama pimpinan, mohon maaf apabila itu memang sudah terjadi, itu tidak bisa kita hindari. Kami bertanggung jawab, pimpinan bertanggung jawab. Saat ini, saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. Pimpinan kami sudah berkoordinasi. Kami sepenuhnya akan bertanggung jawab terhadap korban. Pasti akan diproses. Kami belum tahu. Ini masih sedang dilakukan pendalaman. Tadi kan masuk tuh, tadi saya lihat Pak. Ini masih karena itu satu masuk. Saya ini maaf ya, assalamualaikum. Saya dari awal kita berbicara saya datang baik-baik, assalamualaikum, keadilan. Sekarang ini negara hukum, benar kan? Saya pulang dari hari ini, diam. Saya pulang dari ojol, ya. Saya kurang ngeri. Saya lihat teman saya ini meninggal begitu, orang Sukabumi. Nah saya kesini semua minta keadilan. Dapat saya bukan Apa itu? Ya, kalau suara Teman-teman sekalian, rekan-rekan masyarakat, kami mewakili Komandan Satuan pimpinan kami. Ya, Republik Indonesia kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Malam hari ini sedang dilakukan pemeriksaan kepada rekan-rekan kami yang melakukan pelanggaran. Jadi apabila nanti sudah ada perkembangan, teman-teman pasti akan monitor dan tahu. Kami akan Insiden pengemudi ojek online atau ojol yang tewas
dilindas oleh kendaraan taktis atau rantis Brimob di Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Agustus malam memicu gelombang aksi mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI Kerakyatan berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat 29 Agustus hari ini untuk menuntut keadilan dan juga pertanggungjawaban pemerintah atas peristiwa yang viral di media sosial tersebut. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Pusat BMSI Kerakyatan Muhammad Ikram saat dikonfirmasi pada Jumat hari ini. Dikatakan oleh Ikram bahwa lokasi aksi masih dalam tahap diskusi, namun pihaknya membuka 3 opsi, yaitu Makobrimob, Mabes Polri, dan Polda Metro Jaya. Unjuk rasa ini muncul salah satunya karena kegedaman mahasiswa terhadap insiden yang viral terkait dengan pengemudi ojol yang tewas dilindas oleh rantis Brimob saat warga berhamburan. Sementara itu ditemui dalam kesempatan terpisah, Ketua BEM Universitas Indonesia Atan Zaid Sultan mengonfirmasi pihaknya juga akan menggelar aksi di Polda Metro Jaya sekira pukul 1 siang nanti. Adapun untuk diketahui bahwa aksi atau insiden dari terlindasnya ojol tersebut terekam dalam video amatir warga yang kemudian beredar masif di media sosial. Dalam video tersebut memperlihatkan ada sebuah kendaraan taktis bertuliskan Brimob melaju cepat saat warga berhamburan. Mobil lapis baja itu kemudian melindas seorang pengemudi ojek online yang sedang berusaha untuk menghindar dari kerumunan. Bukannya berhenti, kendaraan tersebut justru terus melaju kencang dan melindas ojol tersebut, sehingga membuat massa yang ada di lokasi marah dan mengejar kendaraan taktis tersebut. Kita menggunakan kayu. Ya Allah, bener-bener diinjak. Iya, abangnya ke bawah dari sini. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Sebanyak 7 polisi ditangkap imbas kasus kendaraan taktis atau rantis Brimob yang melindas pengemudi ojek online atau ojol hingga tewas di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat pada Kamis 28 Agustus malam. Mereka langsung diamankan oleh Propam Mabes Polri dan juga Propam Makobrimob. Adapun 7 polisi yang diamankan tersebut yakni Kompol C, Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka C. Kadif Humas, maksud kami Kadif Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim, dalam keterangannya di RSCM Jakarta Pusat mengatakan 7 polisi tersebut berasal dari Kesatuan Brimob Polda Metro Jaya. Meski begitu, Abdul belum memastikan peran dari masing-masing pelaku dan masih melakukan pendalaman. Abdul menegaskan Polri bakal melakukan seluruh proses penanganan kasus secara cepat dan transparan. Penanganan kasus ini juga akan melibatkan pihak eksternal, yaitu Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Sebagaimana diketahui bersama, peristiwa rantis Brimob melindas ojol ini terekam video amatir warga yang kemudian viral di media sosial. Dalam video tersebut, rantis tampak melaju kencang karena kejaran warga. Kemudian terlihat seorang pengemudi ojol yang berusaha lari dari kerumunan. Naas, rantis tersebut justru tetap melaju kencang lalu melindas ojol dan meninggalkan kerumunan massa begitu saja. Alhasil massa marah dan memukuli bahkan mengejar rantis milik Korps Brimob itu. Sudah kita amankan yang saat ini sementara dalam rangka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara Propam Mabes Polri dengan Propam Makobrimob, karena pelaku ini merupakan satuan asal dari Brimob. Namun penanganan ini akan kita lakukan langsung di bawah kendali saya untuk Propam Mabes Polri bekerjasama dengan Makobrimob. Saat ini pelaku sudah diamankan dan dalam rangka proses pemeriksaan